Karya Tumara Herekan, diadaptasi dari sebuah cerpen. Penyumpit dan Putri Malam, cerita rakyat Bangka Belitung. Daerah kita tanggal 24 Mei tahun 2019. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Penyumpit. Ia hidup sebatang kara di sebuah rumah kecil milik orang tuanya. Orang tua Penyumpit telah lama meninggal dunia. Semasa hidup, ayah Penyumpit sering berutang kepada seorang kepala desa bernama Pak Raje. Pak Raje adalah orang yang kaya raya, namun jahat dan licik. Utang ayah Penyumpit tidak pernah lunas karena Pak Raje selalu melipat gandakannya. Kini, kedua orang tua Penyumpit telah tiada. Namun, utang-utang ayahnya tak kunjung terlunasi. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan berusaha membalas budi kepada Pak Raje, Penyumpit menjaga sawah milik Pak Raje yang berbulir-bulir padinya sudah mulai menguning. Ia harus menjaganya siang dan malam. Suatu hari, Pak Raje meminta Penyumpit datang ke rumahnya. Ia hendak membicarakan tugas yang harus dikerjakan Penyumpit berikut peraturannya. Penyumpit pun datang dengan setengah berlari menghadap Pak Raje. Hai Penyumpit, pergilah kamu menjaga sawahku. Aku tidak akan membayar sepeser pun karena ayahmu masih berutang padaku, ketus Pak Raje. Baik Tuan, jawab Penyumpit. Oh iya, satu hal lagi yang harus kau ingat, jika sampai sawahku rusak, aku akan mendendamu. Kamu harus membayar semua kerusakan itu, kata Pak Raje kembali dengan gayanya yang memerintah. Padahal, Pak Raje tahu, kemungkinan besar sawahnya dapat dimasuki babi-babi hutan yang dapat merusaknya. Baik Tuan, Penyumpit menyanggupinya tanpa berkomentar apa-apa. Penyumpit pun pergi meninggalkan rumah Pak Raje yang mewah. Ia segera melaksanakan perintah tuannya untuk menjawa sawah yang sebentar lagi akan panen. Ia bekerja siang dan malam tanpa henti. Siang hari, Penyumpit menuai padi. Sedangkan malam harinya ia menjaga sawah agar tidak dirusak oleh babi hutan. Hal ini membuat Penyumpit dapat tertidur sebentar saja pada pagi hari. 6 hari telah Penyumpit lalui dengan lancar menjaga sawah Pak Raje. Pada hari ke-7, ketika sedang asyik duduk di saung mengawasi sawah Pak Raje, tampak sesosok babi hutan memasuki wilayah persawahan tuannya. Dengan sigap, Penyumpit melemparkan tombak yang ia bawa ke arah babi hutan tersebut. Akhirnya, terdengar suara pekikan babi hutan kesakitan. Ternyata, mata tombak si Penyumpit mengenai kaki babi hutan. Penyumpit pun berlari ke arah babi hutan yang terluka. Namun, babi hutan tersebut sudah menghilang. Hanya ada tetesan darah dari tubuh babi hutan itu yang berceceran di sepanjang jalan. Kemudian, Penyumpit mengikuti jejak tetesan darah tersebut hingga ke dalam hutan. Ia juga ingin mengetahui letak persembunyian para babi hutan. Wah, di mana letak para babi hutan itu bersembunyi ya? Aku harus menemukannya. Jika aku tidak menemukannya, pasti sawah Pak Raje akan dirusak lagi, kata Penyumpit dalam hati. Babi yang terkena tombak berubah menjadi putri cantik ketika makin masuk ke dalam hutan. Penyumpit dikagetkan dengan berubahnya babi yang ia lukai menjadi seorang putri cantik. Ia pun terdiam beberapa saat karena tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Wahai putri yang cantik, kaukah babi yang terluka tadi? Tanya Penyumpit. Benar, akulah yang tadi menjelma menjadi seekor babi.